Benar Bapak, kami bersyukur, berterima kasih pagi ini. Kami sadari bahwa hidup kami hanya ditentukan oleh kuasa kasih-Mu. Hanya kami ada karena kasih anugerah-Mu. Bapak, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kembali kami boleh Tuhan kumpulkan di tempat The Power of Love saat teduh, yang kami syukuri anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Kami boleh sehat dan kami boleh menikmati, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih Roh Kudus-Mu. Kami rindukan bekerja dengan luar biasa sehingga pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan, yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan, sehingga kami sama-sama terberkati atas kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami telah berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam saudara kasih. Baik dari hari kemarin, hari Senin, Selasa, dan saat ini juga saya sangat rasakan kebaikan Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan terus kita akan dengarkan bersama dan kita pelajari bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi 2 ayat 1 ayat 11. Tapi saya akan baca ayat 5 sampai 11 saja, dan nanti kita juga akan boleh baca di atas. Di sana dengan lembar kitab Indonesia dengan judul Nasihat Supaya Bersatu dan Merendahkan Diri. Baik, saya baca ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Demikian untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, yang akan saya beri judul seperti berpikir seperti Kristus. Ini tuh tema yang kita angkat dan kita akan pelajari pada pagi hari ini. Berpikir seperti Kristus. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa langkah kita orang percaya supaya kita memiliki berpikir seperti Kristus? Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, untuk langkah pertama bagaimana kita boleh berpikir seperti Kristus, yaitu berhenti untuk berpikir seperti anak kecil yang hanya mementingkan diri sendiri. Hal inilah yang disebut sebagai pola pikir anak-anak, sebab
mereka hidup menurut daging. Rasul Paulus sangat jelas menulis di 1 Korintus 14 ayat 20 dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, yang kedua kita bisa angkat dalam bagaimana supaya berpikir seperti Kristus, yaitu untuk dapat berpikir seperti Kristus adalah berpikir matang atau berpikir dewasa, yang mana kita berpikir yang fokus pada orang lain, bukan lagi hanya diri sendiri. Inilah tanda orang yang dikatakan dewasa atau matang pemikirannya. Nah, masuklah kita 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan di sana, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ukuran daripada di sini tentang dikatakan dewasa atau juga anak-anak, kita berbicara di dalam kerohanian. Kita memang melihat kalau secara umur bisa jadi mungkin seseorang sudah tua. Tetapi kalau kita lihat ukurannya seperti sikapnya, bisa juga seperti anak-anak. Dan memang itu mungkin sama-sama pernah kita lihat bersama, ya ada juga demikian. Nah, jadi kita tidak melihat daripada umur di sana, tetapi yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah kerohanian kita, yaitu supaya kita nanti bisa memahami. Jadi, nah di sana dikatakan bahwa supaya kita itu rohani secara dewasa. Nah, jelas bahwa di dalam dunia ini pola pikir manusia itu boleh dikatakan sangat besar. Bedanya satu sama lain. Dan pikiran itu boleh terus berubah sesuai dengan perkembangan atau perubahan zaman saat ini. Tetapi kita harus merenungkan bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Dan pikiran Kristus itu juga tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Tetapi terus sampai selama-lamanya, bahwa tetap tidak pernah berubah. Ini yang bedanya pola pikir manusia dengan pola pikir daripada Tuhan kita atau Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Nah, oleh karena itu, saudara kasih, bahwa pikiran Kristus itu dalam orang-orang percaya masih bisa kita lihat saat ini masih pola yang berbeda-beda. Kita ambil atau kita baca dulu di Filipi ini, di Filipi 1 ayat 1 sampai 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini pembacaan ini kita jelas melihat supaya jangan ada lagi perbedaan-perbedaan atau pertentangan-pertentangan yang menimbulkan perpecahan. Harus sebenarnya ditanamkan dan diajarkan, harus ada pengajaran supaya dengan pengajaran itu boleh kita memahami dengan benar. Nah, seperti kita lihat saat ini sebagai program daripada The Power of Love, bahwa pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan ini semakin ditajamkan, seperti sudah kita lihat bersama hari Senin kemarin, sudah kita boleh bersama-sama boleh belajar di sana. Nah, ini adalah suatu program daripada The Power of Love dengan maksud ya, dengan kita memulai ya, supaya fondasi daripada kita boleh semakin kuat ya, dan semakin benar-benar sangat lebih kuat lagi, sehingga apapun goncangan-goncangan dari dalam dan juga dari luar, kita terus akan semakin maju dan tidak pernah terikut dalam sesuatu hal yang terjadi. Nah, dengan itu kita percaya dengan tujuan belajar bersama yang telah dilakukan The Power of Love, supaya semua mempunyai pengertian, pemahaman yang sama, sehingga dengan demikian ada kita lihat suatu persatuan dan kerjasama dengan baik ya, supaya bisa berfungsi atau supaya bisa berbuah bersama. Dan kita lihat di dalam persekutuan tubuh Kristus ini semakin luar biasa, sehingga kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam persekutuan tubuh Kristus itu betul-betul kita sepaham, sepikiran, satu jiwa. Nah, itu maksud daripada yang kita baca barusan ini. Nah, yang kedua, kalau kita lihat saudara kasih yang terjadi di dalam satu keluarga atau rumah tangga. Kalau kita lihat anak-anak sekarang ini yang mempunyai pikiran yang sangat kadang berbeda dengan pola pikir daripada orang tua, bahkan berapapun anak kita, kalau kita lihat mereka itu sangat cepat dalam pergaulan dan pemahaman-pemahaman, sehingga kalau kita lihat itu ada hal-hal yang sangat berbeda, bahkan juga ada juga pemahaman yang bertentangan saudara kasih ya. Nah, solusinya kita orang dewasa ataupun orang tua, tentunya kita harus benar-benar mengajarkan prinsip-prinsip hidup atau pola pikir yang sama berdasarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, supaya jangan ada lagi pola pikir-pikir dengan cara hidup yang bertentangan di dalam satu keluarga tersebut. Inilah suatu hal yang memang kita akan tanamkan nilai-nilai daripada kehidupan ini, sehingga pola pikir daripada keluarga itu adalah seperti pola pikir daripada Kristus. Ini yang kita memang tujuan kita saat ini saudara kasih. Nah, puji Tuhan ya, pikiran atau pola pikir atau mindset kita orang percaya saat ini tentu harus jelas. Kalaupun berbeda-beda dengan dengan pikiran Kristus, itu sangat memang kita harus tahu itu adalah berbahaya, karena bahwa berpikir seperti Kristus itu adalah cara berpikir seperti Kristus, yaitu pikiran yang Alkitabiah, itu yang sebenarnya, sehingga pemahaman-pemahaman daripada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan saat ini adalah supaya sama, itu sebenarnya sama-sama kita merasakan sebagaimana perasaan Kristus. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Ini menjadi suatu hal yang memang kita renungkan pada hari ini, ya. Kalau kita lihat
di Efesus, ya, dikatakan di sana Efesus 3, Efesus 4 ayat 23, supaya kita itu harus diperbaharui dalam roh dan pikiran kita, ya. Kita harus diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Nah, yang kedua, seperti 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sehingga kita harus pahami bahwa pola-pola pikir daripada orang-orang percaya yang lama, yang dulu tidak lagi sebenarnya dimunculkan, karena kadang sering ada hamba-hamba Tuhan atau maaf ya orang percaya ya selalu ada ungkit-ungkit yang lama-lama yang seharusnya tidak demikian, tapi yang baru sudah datang supaya kita memperoleh pemikiran daripada Kristus, berarti yang baru, ya, hati yang baru. Kita harus menunjukkan kepada banyak orang sehingga betul identitas daripada kita adalah terlihat seperti surat Kristus. Jadi kita boleh senantiasa menyampaikan ini sehingga jiwa-jiwa pun semakin boleh percaya datang kepada Tuhan. Nah, itu tujuan kita sebagai kasih. Nah, bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Ya tentu sebagai kasih. Kita lihat lagi di Galatia 5:25 dikatakan di sana, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Jadi selalu dipimpin oleh roh, dipimpin oleh roh. Itu kita kalau kita berpikir bagaimana kita berpikir dalam Kristus. Nah, dengan kita selalu dipimpin oleh roh, maka kita bisa mengerti rahasia firman Tuhan dan melakukannya. Kita mengerti rahasia firman Tuhan ini. Nah, dengan demikian, pikiran Kristus dalam diri kita orang percaya, orang kudusnya Tuhan, kerohanian kita ya akan senantiasa semakin bertumbuh, dan kita, teladan kita adalah hidup dengan pikiran Kristus, karena kita sudah ada di dalam kebenaran. Nah, sebagai kesimpulan saudara kasih, kita akan baca lagi di ayat 7 ya, dengan Filipi 2 saya ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus ini dengan sangat jelas, dengan baik, memahami dan juga pikiran daripada perasaan Yesus, sehingga hal ini disampaikan kepada kita, di mana bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dengan tujuannya adalah untuk menghapus segala dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menghapus segala dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Nah, jelas Rasul kita, Rasul Paulus, sangat mengerti bahwa pikiran dan perasaan Yesus jelas sangat diarahkan, sangat diwujudkan, supaya bagaimana kita lihat bahwa Yesus itu mati supaya kita juga boleh diselamatkan kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, berbahagialah kita saat ini kalau kita memahami daripada salib Kristus itu dalam hidup kita, dan berbahagialah kita
karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, sehingga kita sudah ada di dalam Kristus. Kalau kita sudah ada dalam Kristus sebagai tubuh Kristus, dan Yesus adalah sebagai kepala kita, maka kita adalah boleh berpikir di dalam Kristus. Mulai saat ini kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya pikiran, perasaan Yesus terjadi dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah kebenaran firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja terus Tuhan dalam setiap hidup kami, sehingga hati kami semakin hari dibaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin.